Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang nama-nama yang dipastikan masuk ke dalam neraka karena tercantum dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sudah dipastikan kebenarannya. Neraka merupakan tempat terakhir di akhirat bagi manusia yang kerap berbuat maksiat hingga penuh kedustaan selama di dunia. Bahkan muslim yang memiliki dosa pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disucikan dahulu ke dalam neraka, sebelum akhirnya diizinkan masuk ke surga. Bukan hanya perihal pahala dan dosa, ternyata ada sejumlah nama hingga golongan yang dipastikan masuk ke neraka. Penjelasannya tertulis di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Berikut ini 11 nama yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke neraka, sebagaimana telah kami himpun. Yang pertama dan kedua, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil merupakan paman dan bibi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bagian dari keluarga Rasulullah, ternyata jalannya berbeda. Ia menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kerap menentang dakwah keponakannya itu. Selain itu, istrinya yaitu Ummu Jamil juga dikenal tukang mengadu domba. Sehingga, pasangan suami istri ini cukup dikenal sebagai orang yang selalu berbuat culas serta zalim. Akibat dari perbuatan itu, tubuh Abu Lahab dipenuhi dengan bisul hingga akhir hayat. Riwayat itu tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaminnya sebagai orang yang celaka serta akan masuk ke dalam neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Yang ketiga, Firaun. Firaun adalah raja Mesir yang dikenal angkuh. Ia mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Tuhan. Secara terang-terangan dia menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akibat keangkuhannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Firaun beserta pengikutnya di Laut Merah. Kala itu ia sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras. Yang keempat, Qarun. Qarun atau Karun adalah orang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan Ibnu Abbas, Qarun diceritakan merupakan sepupu Nabi Musa. Qarun sebelumnya taat beribadah, tetapi hidup memprihatinkan. Kemudian suatu hari datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Ternyata doa tersebut dikabulkan, lalu Qarun menjadi hartawan yang sangat kaya raya. Bahkan untuk membawa kunci hartanya, membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Saking kayanya, Qarun pun dibutakan mata dan hatinya. Dirinya bahkan menentang Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya telah mendoakannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa agar Qarun dibinasakan. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa Nabi Musa. Seketika sepupunya itu ditelan bumi beserta harta bendanya. Maka itu hingga kini kerap disebut-sebut sebagai harta karun, bagi seseorang yang tidak sengaja menemukan benda berharga di dalam dasar bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Qarun, Firaun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Yang kelima, Haman. Selanjutnya adalah Haman, nama yang masuk neraka menurut Al-Quran.
Haman adalah pria paling berpengaruh di dalam kerajaan Firaun. Di sana ia menempati beberapa posisi penting antara lain sebagai menteri, penasihat raja dalam bidang keagamaan serta sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Kawan dan orang kepercayaan Firaun itu tercatat dalam surat Al-Ankabut ayat 39. Seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang keenam dan ketujuh. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Selain istri Abu Lahab, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut juga dipastikan masuk neraka. Istri Nabi Nuh, Walia adalah nama wanita yang pertama kali masuk neraka. Dia menentang agama Allah, sebagaimana termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Yang kedelapan, Azar. Selanjutnya adalah Azar, nama yang masuk neraka. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Dia penyembah patung atau berhala. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Yang kesembilan, Namrud, Raja Babylon. Namrud adalah raja yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim. Dia adalah raja yang sombong, kafir, dan penyembah berhala. Hal tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu, kerajaan kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Yang ke-10, Kabil. Kabil adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia dipastikan masuk neraka karena merupakan manusia pertama dalam sejarah manusia yang melakukan pembunuhan. Kabil membunuh saudara kembarnya sendiri yaitu Habil. Alasannya karena iri dengan saudaranya itu, lantaran memiliki pasangan yang lebih cantik, sehingga berniat ingin merebutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsunya, Kabil, menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu, dibunuhlah ia, Habil. Maka jadilah ia, Kabil, seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Kabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya, Habil. Berkata Kabil, aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia Kabil, seorang di antara orang-orang yang menyesal. Yang ke-11. Kanan. Kanan adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah anak terakhir dari 3 saudara yang lain yakni Sam, Ham, dan Yafet.
Istri Nabi Nuh bernama Wagilah dan masih masuk golongan orang kafir. Sebelum terjadi bencana banjir yang membinasakan kaumnya itu, Nabi Nuh alaihissalam sudah memperingatkan anak istrinya agar ikut dengannya. Sebelumnya Nabi Nuh sudah membuat kapal raksasa untuk menyelamatkan keluarga serta umatnya kala itu. Bani Rasib yang saat itu adalah kelompok yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut. Justru ia terus berbuat maksiat, padahal Nabi Nuh sudah memperingatkannya agar segera meninggalkannya sebelum azab datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya anak bungsunya itu malah memilih ibunya, yakni masuk ke dalam orang-orang kafir. Lalu saat air bah datang, mereka pun tenggelam. Sementara orang-orang yang ikut Nabi Nuh selamat karena naik ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.